Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa yang berbahagia, kita masih di Serambi Islami Ramadan bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya, dan topik yang sedang kita bahas adalah dimensi sosial puasa. Sudah ada 2 pertanyaan yang lewat di segmen ini. Masih saya akan kasih kesempatan buat jemaah yang hadir untuk mengajukan pertanyaan kepada Syekh. Silakan. Silakan Mas, sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan. Bulan suci Ramadan kan bisa jadi meningkatkan pribadi sosial dengan bersedekah. Karena pahalanya berlipat ganda. Nah, jadi bagaimana caranya kebiasaan ini bisa dapat meniru pada pasca Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah tapi pertanyaannya berat. Berbobot Syekh. Ya, Karena betul. dia ingin kebiasaan ini tidak hilang, tetapi pasca Ramadan tetap istiqomah. Ya. Jamaah sekalian, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah, menjadi madrasah ruhiyah. Event yang agung, 1 bulan penuh. Di mana untuk menghasilkan orang-orang yang bertakwa tidak terjadi split personality. Pecah kepribadian. Ya, pecah kepribadian. Di masjid kayak alim gitu. Tapi kalau sudah di mall, bukan alim, pakai hamzah alim. Orang Sunda bilang embung. Di pengajian kayak santri. Di pasar Kikuli. Allah berharap dengan Ramadan ini sebagai madrasah ruhaniyah, madrasah tarbiyah. Keluar dari Ramadan itu benar-benar menjadi hamba-hamba yang terpelajar. Yang takwa haitsuma kunta. Yang takwanya itu di setiap waktu, takwa di setiap kesempatan. Masya Allah. Sodakohnya itu pisarro iwadorro. Masya Allah. Bahkan di saat lapang, bahkan di saat sempit. Masya Allah. Biasanya kan, oh nanti jikalau saya kaya, jikalau nanti saya akan bangun masjid sendiri. Al-Quran mengajarkan bersodakoh itu, berinfak itu pisarro iwadorro. Masya Allah. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan Sempit. Justru dalam keadaan sempit, al-mudhor, orang yang sedang sempit, yang sedang lemah, yang sedang tertindas, doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersodakoh di setiap kesempatan kita. Ya, apalagi sekarang lagi musim apa katanya tuh yang membuat panik, sembako diborong. Corona. COVID-19 ya. Salah satu di samping kita menjaga kesehatan, sebab Islam memiliki standar kesehatan yang hebat. Sehari semalam minimal 5 kali, bukan hanya membersihkan yang zahir, sampai menyucikan hati. Datang panggilan Allah, sucikan hati kita. Aroganis, keakuan. Tunduk kepada Allah, hidup ini bukan milik kita. Datang panggilan Allah, Allah yang memiliki kita semua. Tunduk kepada Allah, bukan hanya membersihkan wajah dari kotoran, dari najis, sampai menyucikan hati. Minimal 5 kali. Kemudian kita tangkal dengan sodakoh. As-sodakotu tadfa'ul bala. Masya Allah. Jangan malah panik. Ya, sampai habis stok apa? Masker. Sodakoh lupa. Mendekat diri kepada Allah lupa.
Padahal itu adalah peringatan dari Allah supaya kita kembali kepada Allah, menjalankan syariat Islam yang total, kebersihan, kesehatan, pendekatan diri kepada Allah dan kesucian hati kita. Maka kita akan terhindar, tadfaul bala, akan terhindar dari bala, karena yang sesungguhnya yang hakiki adalah Allah yang menjadikan segala-galanya. Masya Allah. Yogi, tazkiyatun nufs, dari hati kita perbaiki semuanya. Karena semua penyakit dari sini. Hilangnya istiqomah ya dari sini. Makanya ini harus selalu dijaga kesuciannya ya. Oke anak muda. Baik. Silakan pertanyaan kedua. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau berdiri atau duduk? Waalaikumsalam Berdiri ya? warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan nama saya Dedi Sriono. Mohon izin bertanya Syekh. Ya silahkan. Fenomena pada sampai saat ini masyarakat sebagian besar menganggap yang disebut fakir miskin atau duafa adalah yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan secara bentuk makanan, minuman atau kebutuhan sehari-hari. Sedangkan di sisi lain ada juga yang masih membutuhkan atau fakir terhadap pendidikan, dunia pendidikan. Bisa tidak apabila infak atau sodako diberikan kepada mereka yang juga disalurkan membutuhkan dalam dunia pendidikan tersebut, Syekh? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyaluran zakat dan infak kepada pendidikan ya. Terutama kan banyak sekarang beasiswa dan lain sebagainya. Silakan Syekh. Ya. Di dalam memberikan infak, sodakoh atau zakat, itu sebaiknya itu melalui amil. Wal amilina alaiha. Ada badan. Pertama absah, profesional, transparan, akuntabel. Seperti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi memiliki baitul mal yang mencukupi. Masya Allah. Untuk semua bentuk kegiatan termasuk menyantuni yang fakir, kemudian yang miskin, yang mustadafin, yang lemah. Maka dengan adanya lembaga ini untuk memperkuat, memperkokoh sekaligus mendistribusikannya itu dengan baik. Ada prioritas. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan sodakoh langsung dalam hati kita, besok kan udah nerima zakat dari saya akan perintahkan apa saja. Oh, jadi bos nantinya. Ini yang harus kita hindari. Maka dengan adanya amil zakat tadi yang profesional, yang penuh tanggung jawab, termasuk hadirnya program-program beasiswa buat pendidikan. Ini penting sekali. Bisa jadi kalau kita kasih makan, lebih dipakai yang lain. Padahal ada hal terpenting bagi umat ini adalah sektor pendidikan misalnya. Investasi buat anak-anak kita ke depan. Ini coba ibu-ibu nih yang suka ngatur uangnya nih. Kalau ngeluarkan uang bulanan untuk anak ke madrasah, dibandingkan dengan ke mall, mana yang banyak? Mana yang merasa rugi? Ya. Mana yang lebih banyak? Ini mindsetnya yang salah. Ini hatinya yang bengkok. Ketika kita mendidik anak kita di berbagai level pendidikan, tidak hilang. Kita telah berinfak, kita telah menanamkan saham, investasi untuk pendidikan anak-anak kita dunia dan akhirat. Masya Allah. Bukankah kita ingin didoakan? Bukankah ketika nanti ruh kita akan keluar dari jasad kita, di sekeliling kita ada keluarga kita, ada anak cucu kita yang soleh, yang solehah. Betapa kita bahagia ketika akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan bahagia ketika nanti di alam barzah nanti. Karena anak-anak kita wawaladun solihun yad'ullah. Masya Allah. Jadi efek dari zakat dan infak maka bisa membangun pendidikan. Di mana pendidikan adalah faktor penting juga dalam Islam. Ya Pak ya. Baik, pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan. Serambi